selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Apa kabar kalian? Sesudah liburan, pasti kalian sangat semangat ya, dan mengalami liburan, baik untuk sekolah maupun untuk belajar akan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi ini. Kembali kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau pimpin supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selama ini apa yang kalian cari yang membuat kalian merasa kalau ada sesuatu yang hilang, terus kalian cari, dan jika tidak sampai ketemu, membuat kalian uring-uringan, membuat kalian bingung, membuat kalian tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Apa ayo? Apakah itu HP? Apakah itu uang? Atau mainan mungkin? Atau apa? Atau makanan? Wah, tadi saya beli makanan, dibeliin mama. Tapi kok di mana ya itu makanan? Tadi disimpannya lupa, ya padahal udah dimakan mungkin. Nah, hari ini kita akan sama-sama apa yang harus kita cari sebenarnya di dalam hidup kita. Kita akan baca di Amos 5 ayat 4 sampai 6. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hari ini firman Tuhan katakan bahwa kita harus mencari Tuhan. Nah, nanti anak-anak bingung, Ibu mencari Tuhan kemana ya? Nah, cari Tuhan itu caranya dengan rajin-rajin berdoa, rajin-rajin baca firman Tuhan ya. Di dalam firman Tuhan ini kita pasti menemukan Tuhan, karena ini adalah firman-Nya, perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalian banyak-banyaklah belajar mulai dari sekarang, mulai dari kecil, belajar baca firman Tuhan ya. Kalau kalian ada yang masih belum bisa baca, belajar baca ke mama. Mama ajarin saya baca, untuk supaya setiap hari saya belajar baca Alkitab ya. Jadi tahu di mana ada kitab Amos, di mana ada kitab Yohanes misalkan ya, di mana ada firman Tuhan tentang Abraham, di mana ada firman Tuhan yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi kalian bisa baca sendiri, bisa tahu sendiri ya. Mari mulai sekarang kalian bergiat-giat untuk mencari Tuhan, karena tadi firman Tuhan katakan orang yang mencari Tuhan akan mendapat hidup. Maksudnya gimana, Ibu? Kalau cari Tuhan, baca Alkitab, nanti kita bisa hidup. Jadi gini, kan nanti kalau kita sering baca Alkitab, kita nanti jadi tahu kebenaran firman Tuhan ya. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, ini di sini semua di dalam Alkitab ini banyak sekali pelajaran-pelajaran untuk kita alami, untuk kita jalankan, untuk kita
hidup di dalam dunia ini, sehingga firman Tuhan membuat kita pandai, karena sumber dari kepandaian adalah ada di dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, ya. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, sumber kepandaian kita. Jadi jangan sampai kita hidup jauh dari Tuhan. Jika kalian mengalami segala hal, kalian juga harus bilang kepada Tuhan di dalam doa. Jadi dekat-dekatlah kepada Tuhan di dalam doa kalian dan di dalam membaca firman Tuhan. Nanti kalian pasti mengalami hidup. Hidup itu bukan hanya di dunia ini, tetapi saat kita satu saat dipanggil Tuhan meninggal, mungkin di dalam dunia kita meninggal, tetapi kita akan masuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, ya. Jadi kalian bisa masuk ke dalam kerajaan surga pasti kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus sudah mati bagi kalian, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, ya. Maka dari itu, karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, mengasihi kita, maka kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan Yesus sebagai rasa terima kasih kita. Saat kalian diberi sesuatu oleh mama atau papa, oleh teman, pasti kalian berterima kasih kan? Nah, begitu juga karena kita sudah diberi oleh Tuhan Yesus keselamatan lewat melalui Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Yaitu dengan membaca firman Tuhan, dengan rajin belajar firman Tuhan, ikuti ibadah dan sekolah minggu, ya. Setiap hari kalian baca tuh firman Tuhannya yang ada di pelajaran sekolah minggu, kan setiap hari harus baca Alkitab kan. Nah, itu ikutin supaya nanti kalian tahu, ya. Dan akhirnya di ujung kehidupan kita nanti kita bertemu Tuhan Yesus, kita disambut, wah, anak-anak yang setia, anak-anak yang hidup menurut kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberikan tempat yang indah di dalam surga, ya, untuk kita semua. Begitu, anak-anak mengerti? Jadi carilah, bukan cari gadget, bukan cari HP, tetapi carilah Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, supaya kalian dapat hidup, ya, hidup yang kekal di dalam surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini firman Tuhan mengajar kami untuk kami dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Kami diberikan kerajinan, kesetiaan dalam mengikut Tuhan, dalam baca firman Tuhan dan beribadah, berdoa, supaya kami benar-benar mengalami dapat hidup, mendapatkan hidup dari Tuhan sampai kekekalan, hidup di dalam surga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.